Dan pagi ini kita mau memuji, menyembah Tuhan Allah Raja kita yang hidup. Amin. Yes, mari saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Thank you Lord. Mari saudara sama-sama kita bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja.
kesempatan yang indah Tuhan boleh adakan di hari ini Tuhan. Kayak boleh sama-sama berada di tempat ini, kayak boleh sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu Tuhan, selalu berada bersama kami. Dimanapun kami, apapun musim kehidupan kami, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Cinta-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace, Jesus, your grace is greater than my sin.
saudara saja katakan. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Yes, Jesus. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Kau Allah yang baik Tuhan, Allah yang manis. Kami datang hadirat-Mu Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Yes, Lord. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk
bernafas di ruangan ini menyembah Tuhan. Mari pakai waktu yang ada, pakai jam yang ada, berikan hatimu, berikan hidupmu, sembah Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Jangan takut. Inilah waktu yang baik. Datang ke Tuhan di akhir bulan ini. Dengan segenap hati, bersemangat, bergairahlah, sebab mujizat terjadi pagi ini. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik pagi ini. Oh, tepuk tangan kami, sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Yesus. Nama-Mu di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami menyadari kami tidak sempurna, tapi pagi ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang, kami berdiri, kami beribadah dengan penuh gairah, sebab kami tahu Engkau panjang sabar, Engkau maha penyayang, Engkau Tuhan yang mengerti. Tapi benar kami berdiri, kami tidak menyembunyikan apa-apa, sebab seluruh hidup kami perlu Engkau lebih daripada apapun. Jadi kami berdiri, kami ada di ruangan ini, kami tidak jaim, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Sebab kami tahu pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Bahkan jawaban-jawaban doa, tetesan air mata, teriakan kami itu, kami tahu jawabannya hanya ada daripada-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bernyanyi bersorak-sorai, kami menyembah-Mu. Kami percaya. Kami percaya. Apapun yang keluar dari kami saat ini sampai kepadamu. Menyenangkan hatimu. Tidak ada di bagian hidup kami saat ini kami melawan, berontak. Enggak Tuhan. Kami tundukkan hati kami. Kami tundukkan segenap hidup kami. Tuhan Maha tahu. Izinkan kami katakan, Bapa, kami tunduk kepadamu. Kami tunduk, kami takluk Tuhan. Gak ada yang kami sombongkan. Bapak, gak ada yang tidak ada yang kami besar-besarkan. Tidak ada kami bermegah di luar Tuhan. Kami pakai waktu ini Tuhan untuk kami beribadah, sujud menyembah hanya kepadamu. Oh haleluya. Shikila tatahona tata shikila. Shikinara tatahona tata shikila. Shikinara tatahona tata shikila marala tatahona. Shikila tatahana marala shikila. Marala tata shikila. Shikila marala tatahona tata shikila.
Jamah Tuhan. Jamah setiap hidup. Jamah setiap keluarga. Aku tumpangkan tangan atas setiap keluargaku pagi ini. Terima mujizat. Terima lawatan terjadi di hidup. Disembuhkan. Dipulihkan. Diampuni dosamu. Dilepaskan dari keterikatan. Engkau tidak hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang hidup dalam kekhawatiran. Ada kekuatan baru mengalir. Terima mujizat. Jangan takut, tetap melangkah, tetap percaya, tetap berdoa, tetap menyembah, tetap baca firman. Oh, andalkan Dia. Percaya kau tidak ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan. Tuhan menjamamu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, Tuhan pulihkan hidupmu. Jangan takut, jangan takut. Engkau punya masa depan dalam Tuhan. Engkau tidak akan dipermalukan. Terima mujizat. Jangan percaya apa yang kau lihat. Jangan hanya percaya apa yang kau dengar. Jangan hanya percaya apa yang kau alami. Sebab mujizat dari Tuhan terjadi di hidupmu. Haleluya. Shkinara la tatahona tata shkinara la. Shkinara la tatahona. Katakan sama-sama. Katakan sekali lagi. Ku buka hati. Mari sembah Tuhan. Ada roh Tuhan di sini. Ada roh Tuhan di hidupmu. Dan sekali-kali tidak meninggalkanmu. Terima mujizat. Terima pagi ini terjadi dalam nama Yesus. Katakan ku buka hati. Terima. Jamahlah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Di minggu terakhir ini kami siap terima firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara boleh kembali semua dalam hadirat Tuhan, duduk sama-sama. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus dan tema kita adalah Led by the Spirit of God. Dipimpin hidupnya oleh Roh Tuhan. Nah, di minggu terakhir ini Tuhan menyampaikan, Tuhan berbicara, menuntun saya untuk saya bisa memperhatikan apa yang saya alami, apa yang saya baca, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Dan kiranya apa yang Tuhan sampaikan lewat apa yang diberitakan hari ini, saudara terima, saudara dengar, membantu kita semua untuk tetap sungguh-sungguh hidup di dalam Roh Tuhan. Ya, kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan hidup di luar rohnya Tuhan. Roh Tuhan sudah diberikan buat kita semua. Dan Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya bantu ingatkan diri kita bahwa kita perlu selalu hidup di dalam Roh Tuhan.
Kenapa? Karena Alkitab Roma 7 ayat 19 sampai 25 ini ungkapan Rasul Paulus sendiri. Ya nanti saudara lihat deh, saya bacain buat saudara. Seorang rasul yang luar biasa, seorang rasul yang dipakai Tuhan, sangat setia kepada Yesus. Bahkan benar-benar dia menulis hampir sebagian besar di perjanjian baru. Oleh karena perjalanannya, kesetiaannya kepada Yesus. All out hidupnya kepada Yesus. Tapi sekalipun demikian, saudara nanti lihat saya bacain. Dia mengungkapkan apa yang perlu kita ketahui hari-hari ini. Karena memang untuk hidup sebagai anak-anak Yesus, sebagai murid-murid yang setia itu gak mudah. Makanya hari ini di minggu terakhir kiranya Roh Kudus bantu ingatkan, tolong kita deh. Supaya kita gak goyah. Supaya kita gak cari jalan pintas. Supaya kita tidak hanya percaya yang kita lihat, yang kita dengar atau yang kita alami. Kita harus percaya kepada Yesus, kita harus percaya kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan Yesus punya rencana terbaik buat setiap saudara. Siapa yang gak susah? Siapa yang gak ngalamin ketakutan? Tapi saya ingin katakan di balik ini semua, saudara punya perayaan. Saudara bisa bangga, saudara bisa bangga dengan hidup saudara. Saudara bisa bangga dengan waktu-waktu di mana saudara pilih hidup taat, hidup benar, bertahan. Saudara gak ikut jalan pintas, saudara gak ikut kebanyakan orang. Tapi saudara tetap percaya bahwa ya mungkin dunia bisa menjanjikan. Tapi saudara tahu jalan terbaik, solusi terbaik itu hanya daripada Tuhan. Dan seringkali solusi dari Tuhan itu gak sama seperti apa yang dunia tawarin. Kadang-kadang gak masuk akal. Karena seringkali pekerjaan Tuhan bukan hanya tentang saudara dan keluarga kita. Tapi seringkali pekerjaan Tuhan itu dinyatakan supaya lewat hidup kita, siapapun yang dekat atau ada di sekitar kita bisa melihat. Makanya pengorbanan itu segala-galanya. Saudara jangan pernah lupa, setiap hari ingat salib Yesus. Dia mati gak cuma untuk Paskah. Dia mati karena telah dia berikan semuanya. Dia setia karena dia tahu lewat kematiannya dunia dikalahkan. Ada jalan untuk kita umat manusia. Hidup mengalami kasih Bapa. Jika kita percaya kepada apa tadi? Pujian tadi, kebangkitannya. Paulus katakan apa di Roma 7 ayat 19 sampai 25? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, perhatikan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kata Paulus, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum apa? Hukum dosa. Paulus mengungkapkan begini, nggak mudah ternyata. Dia jalani kehidupan dia sebagai pengikut dan murid Yesus. Karena dia nggak bohong. Dia cinta di batin dia hukum Allah. Dia bangga dengan keteladanan sang guru Yesus. Tapi dia punya anggota-anggota tubuh itu teriak. Dan coba ngelawan untuk menuntun dia hidup melawan hukum Tuhan. Jadi ada kedagingan di dalam dia itu, masih ada kedagingan teriakan-teriakan untuk hidup di dalam dosa. Bayangin, ini yang ngomong Rasul Paulus. Yang udah all out hidupnya. Sederhananya, ini menjadi peringatan buat kita semua. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan ibadah setiap saat. Kehidupan kita gak bisa sendirian. Bener sih, kita semua banyak yang lagi kita pikirin di kepala kita. Bener gak?
keuangan, hubungan, masa depan, pekerjaan, beresin ketakutan. Pokoknya lewatin hari demi hari, minggu demi minggu. Semua penuh kerumitan, ketakutan. Statistik COVID juga kan saudara tahu meningkat. Kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, kita perlu jaga-jaga. Tapi saya ingin katakan, kalau saudara datang hari ini di ibadah Tuhan, saya katakan dengan iman. Saudara betul, saudara harus hati-hati ekstra. Tapi tidak ada kata sial di hidup saudara. Ada banyak orang juga ngalamin kena. Katanya udah hati-hati. Pastor saya tuh udah hati-hati loh. Buka masker cuman pas makan. Tapi bingung kena di mana. Tapi saya ingin katakan saudara datang ke sini. Ini bukan tentang karena saudara berani. Tapi saudara berjalan kompak dengan iman. Dan saya ingin katakan hargai keberadaan di mana saudara percaya ada roh Tuhan di hidup saudara. Kalau saudara bisa menghargai setiap saat bahwa saudara gak sendirian, ada roh Tuhan. Maka pesan saya gini, nikmati setiap malam. Saudara bisa istirahat dalam keadaan yang sehat dan fit. Berikan kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Karena memang saudara hanya tahu firman. Hanya ibadah hari Minggu itu gak cukup. Paulus saja bilang, ini gak main-main loh saya. Saya teriak dari hati saya. Dan ungkapan Paulus ini diungkapin beberapa kali di buku-bukunya Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Roma 7 ayat 19 dikatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat seringkali. Paulus menyadari di kehidupan dia dalam kesetiaan dia masih menemukan hal-hal bagaimana hidupnya meresponi dengan kesalahan. Itulah kenapa di antara kita tidak ada yang sempurna. Itulah kenapa kita perlu menyadari. Alkitab bilang janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi marilah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat lebih giat lagi. Saling mendoakan, saling menasehati. Saya mengikuti tiap minggu setiap patient di Zoom meeting. Saya dengar setiap pergumulan, tetesan air mata, sharing dan cerita. Tapi saya ingin katakan, setiap kali saudara masih bisa beribadah, berkumpul 2-3 orang, ada Tuhan Yesus di sana. Dan saya ingin katakan saudara jangan main-main. Saudara jangan pikir Tuhan Yesus hanya untuk teman saudara. Saudara jangan pikir Tuhan Yesus hanya untuk orang yang mungkin saudara katakan atau saudara lihat, saudara bayangin, dia hidupnya lebih baik daripada saya. Saudara jangan main-main. Karena Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus peduli kita semua. Tugas saudara adalah jangan keraskan hati. Belajar untuk hidup sebagai anaknya. Dan rasakan, banggakan. Ada gak di Alkitab dijanjikan, dikatakan bahwa anak-anak Allah hidupnya bebas dari masalah? Enggak ada. Tidak ada. Tapi firman Tuhan, ada berapa ribu janji? Banyak, ribuan. Tidak pernah gagal di saudara. Gini aja deh, hari ini kita hidup. Kita bernafas sampai bisa ke gereja. Kalau bukan Tuhan yang mana bisa. Emang kita tahu abis makan siang apa yang terjadi? Kalau saudara lihat kasus-kasus kriminal ya, makin kejam ya. Jangankan hanya pandemik, di COVID, kejahatan, kesusahan, penderitaan. Terus meningkat. Nggak akan tahan loh kalau dengar dan baca terus. Capek nanti. Jiwa kita. Kalau nggak ada roh penolong, roh penghibur. Mau dapat dari mana? Kita perlu. Karena sekalipun 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ingat gak firmannya? Ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Amin. Tapi masalahnya seringkali kita punya fakta lalu diproses di pikiran dan mulai muncul di hati kita seakan-akan kita nih memang dalam masalah besar banget. Dan kayaknya udah gak tahan, kayaknya ini lebih daripada kekuatanku. Gak mungkin selamat. Dengar di patient kemarin, rasanya Pastor Jos udah mau mampus katanya. Tapi masih ikut Zoom meeting, belum mampus tandanya. Tapi itu kenyataan. Emang sih kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Tapi kita semua punya banyak pengalaman dan cerita. Rasanya gak lewat di bulan ini nih.
Rasanya gak bayar nih tagihan-tagihannya, udah nih utang aja lagi, minjem lagi. So many things kayaknya tuh rumit. Tapi saya katakan kalau saudara setia. By the way saya ngomong gini gak asal ngomong loh. Bukan berarti saya gak ada kesusahan. Sama-sama aja. Tapi saya ngomong dengan penuh hormat dan rasa bangga karena saya percaya. Tidak sedikit pun saya meleset di hati saya. Bahwa Tuhan sampai detik ini aku ada di altar kudus-Mu. Kekuatannya bukan karena aku. Rumah tangga, keluarga, gereja ini milik-Mu. Hanya Engkaulah pemimpin hidup kami. Dan kepemimpinanmu tidak pernah akan gagal. Maka Yesus yang sama yang saya percaya akan memimpin hidup saudara. Dan kalau dia panglima hidup saudara, saudara percaya saja. Setia dan taat, patuh aja. Kemenangan akan menjadi bagian di hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Itulah kenapa Rasul Paulus ingetin, please ingat, tetap hidup dalam roh. Kenapa? Even saya sendiri aja gak gampang. Saya aja berjuang, saya pengen lakukan yang baik. Tapi kadang-kadang katanya anggota-anggota tubuh saya minta saya melakukan yang gak baik. Yang jahat. Bukankah Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul gak? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Galatia 5 ayat 17 bilang apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita perlu latih disiplin. Konsistensi kita. Hari ini saya mau bicara saudara. Saudara jangan lack of discipline di kerohanian saudara. Saudara jangan hilang konsistensi yang baik di kehidupan rohani saudara. Saudara boleh keren. Saudara boleh lakukan apa yang terbaik. Saudara boleh berjuang, berusaha. Sometimes saudara boleh melakukan offense, penyerangan. Di kehidupan saudara dengan rasa giat. Tapi jangan lupa. Manusia boleh merancang-rancang tapi keberhasilan itu karena Tuhan. Kita harus tetap hidup menjadi murid-murid Yesus. Saudara boleh bangga, saudara boleh rayakan hidup saudara. Bahkan saudara mungkin lagi dalam ketakutan tapi jangan menyerah. Lawan. Karena seringkali waktu kita lagi dalam titik terendah, dalam tekanan yang besar, kedagingan itu bisa berteriak saudara. Dan kadang-kadang kedagingan bisa berikan solusi untuk membebaskan saudara. Karena yang baik kadang-kadang bukan hanya datang dari Tuhan. Apa yang kelihatan baik bisa disediakan oleh si jahat. Beneran saudara. Bukankah banyak orang sesama kita juga mengalami. Kayak kita bingung kok dia kayaknya gak ngapa-ngapain. Oh dia kok bahkan mungkin kita bilang oh dia gak menyembah Tuhan tapi kok. Tapi saya katakan kita gak usah membanding-bandingkan. Tapi percayalah bahwa surga adalah milik anak-anak Yesus. Dan saudara kita semua hanya sementara di sini. Kekekalan kita adalah tentang surga. Itu sebabnya jangan kehilangan kerohanian. Pengabdian, kesetiaan, kebanggaan saudara hidup sebagai murid Yesus. Saya ingin katakan jauh lebih baik hidup dipimpin oleh roh. Dibanding hidup tidak bersama dengan roh. Beneran saudara, kenapa? Yang pertama, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan apa? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Giat baca firman. Giat baca Alkitab. Ikutin ayat-ayat yang dibagikan di sosmednya FLC tiap hari. Baca 1 ayat, 2 ayat yang dikasih. Tapi kalau mau baca lebih, bagus. Tapi baca Alkitab aja, udah gitu. Itu ya saudara. Saudara kelihatannya mungkin kadang baca, kadang enggak. Tapi saya ingin katakan semua dicatat Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan lihat hati saudara. Selama saudara nginget, oh lagi ngantuk-ngantuk. Ya udah gak apa-apa ketiduran, ya udah besok lanjutin lagi. Tapi jangan hilang konsistensi. Jangan hilang disiplin. Setia dengan yang kecil. Apalagi setia kecilnya karena Tuhan. Saudara jangan kaget. Promosi dari Tuhan dinaikkan buat saudara. Ya pandemik ini banyak kesusahan. Tapi saya dengar banyak cerita anak-anak Tuhan di pandemik ini mengalami pembelaan Tuhan. Doa saya, kalau saudara belum merasakan ini, doa saya. Roh Kudus berbicara sama saudara. Mungkin di masa yang sulit ini, saudara hanya perlu lakukan perubahan sedikit. Tapi itu berkenan sama Tuhan.
Dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi penghargaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, lebih baik hidup dipimpin oleh Roh dibanding tidak oleh Roh. Kenapa? Karena Roh Kudus juga yang memerdekakan dari hukum dosa dan maut. Jangan malu minta maaf sama Tuhan. Ya, kita bisa gagal. Tiap hari bisa gak? Bisa. Buat salah tiap hari bisa gak? Bisa. Tapi Dia Tuhan yang memerdekakan. Dan tidak ada jaminan yang lain. Karena Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang ketiga, lebih baik hidup dipimpin oleh Roh dibanding enggak sama Roh. Kenapa? Karena yang paling penting, hidup dengan Roh Kudus adalah kehendaknya Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Aduh dahsyat, lebih berguna. Saudara renungin ayat ini. Semua kita, saudara ada momen-momen kedagingan muncul. Saya ada momen-momen kedagingan muncul. Tapi ingat ayat ini. Lebih berguna hidup taat sama Tuhan Yesus. Mungkin saudara melihat ada pujian. Mungkin saudara melihat ada kebanggaan. Tapi kalau itu tidak berkenan. Kalau itu adalah anggota-anggota tubuh yang meminta saudara. Hanya demi kepuasan daging. Tahan. Karena adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Ini bicara tentang apa? Mengerti bahwa keinginannya Bapa selalu yang terbaik. Itulah kenapa di kisah para rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya dari awal minggu pertama waktu kita bicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Allah, Roma 8 ayat 13 dan 14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Ini firman yang tadi, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perhatikan kalimat selanjutnya, kamu akan hidup. Ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa saudara? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu artinya apa? Di bahasa Yunaninya dibilangnya hios. Hios itu kalau anak-anak Allah itu disebut di bahasa Yunaninya, hios itu memberi diri untuk dipimpin. So jalanin bulan yang baru nanti nih. Dan perjalanan di akhir 2020 tetap percaya. Sampai tahun ini selesai nanti. Tuhan Yesus tetap menjadi pemimpin yang terlihat bagi saudara. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia tidak akan tidak terlihat. Tidak akan. Di tidur saudara, Dia punya Roh bersama dengan saudara. Dibangun saudara, di tetesan air mata lagi saudara merasa tertekan, saudara bisa tetap lihat Yesus dalam kehadirannya saudara bisa rasakan. Itu yang Dia janjikan. Hios. Kenapa? Karena kita sudah hidup oleh karena Rohnya. Dan untuk kita hidup oleh karena Rohnya kita disebut anak-anak Allah. Dan kehormatan buat kita untuk hidup dipimpin. Memberi diri dipimpin oleh Dia. Memberi diri berarti saudara membuka ruang yang pertama untuk intervensi Roh Kudus berkarya di hidup saudara. Jangan paksain kehendak. Kalau orang dunia bilang selon, tahu gak kata selon? All out, yang setengah-setengah. Sekali Tuhan. Apapun. Kalau bisa bilang Tuhan sorry banget. Tolong buktikan kuasamu. Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan jangan kaget. Tuhan akan berkarya. Tapi do your best. Do your best. Roh Kudus juga bicara tentang apa? Saya sampaikan waktu sepanjang minggu kemarin ke teman-teman yang ada di kelompok saya. Roh Kudus juga bicara tentang waktu kita dibantu untuk mengetahui kondisi diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi waktu kita berdoa kita gak asal berdoa. Waktu kita berpuasa, waktu kita fight in spirit, kita gak hanya asal fight in spirit. Kita diberikan kecerdasan, kemampuan untuk sadar. Iya nih gue berdoa, tapi ada yang perlu gue beresin gak di hidup gue? Kemarin-kemarin yang perlu dilurusin gak? Berdoa, tapi
Kalau nggak damai sama saudara kan juga susah. Bener nggak? Kalau tiba-tiba mungkin datang nginget ini lagi susah, ada bagian yang perlu dibawa, tapi kita lupa. Ada kemarin-kemarin mungkin omongan-omongan kita nyakitin. Mungkin ada janji yang gak ditepatin. Makanya salah satu disiplin terbaik kerohanian kita tuh waktu dalam memberi. Karena kan kita bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu saudara disiplin ini bukan soal jumlahnya. Nanti saudara akan berlatih, saudara akan sadar. Tapi waktu saudara memberi, melepaskan setiap minggu, setiap bulan, kelihatannya kasih persembahan sepele loh. Tapi itu actually that's your best commitment untuk taat bahwa Tuhan sorry nih, thank you buat hari yang baru, kami akhiri minggu, siap minggu yang baru. Tapi aku lepaskan apa yang aku bisa beri. Itu menandakan bahwa aku adalah milikmu. Dan aku mau percaya bahwa ini bukan tentang hidupku, tapi karyamu dinyatakan lewat gerejamu. Karena apa? Kitalah gereja. Kita gereja, dimanapun kita berada, kita gereja. Makanya salah satu yang terbaik adalah saudara jangan berhenti memberi. Hidup sebagai anak-anak Allah hios. Itu saudara mau memberi diri untuk dipimpin. Untuk apa? Kasih Roh Kudus selalu punya kesempatan untuk bantu saudara. Mengintervensi. Supaya apa? Dia berkarya. Memberi diri berarti juga meminta tuntunan Roh Kudus. Mau bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus tanyakan. Nyatakan. Memberi diri juga bicara apa? Memberi diri dipimpin Roh Kudus itu juga apa? Hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri. Dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi karakter orang Kristen itu sendiri. Saya selalu ngomong sama istri saya, Beb, doain. Beb, doain. Tapi ada momen saya bertanya, Beb, I need your help. Menurut kamu gimana? Karena waktu saya bertanya, saya gak sekedar hanya bertanya. In my heart, istri saya adalah pasangan hidup saya. Saya tidak lagi satu, saya tidak lagi dua. Kami adalah satu. Itu sebabnya setiap kali saya minta sesuatu yang ada bobotnya untuk disampaikan lagi sama saya benar-benar expect something. Terserah istri saya ngomong apa, 100% saya percaya. Karena saya tidak lagi sendiri. Itu sama juga dengan kita ke Tuhan. Kita gak kompromi. Emang mungkin di logika gak masuk akal. Tapi firman ngomong gini, aku tetap percaya firmanmu. Setia, taat. Dan harus latihan dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari. Itulah kita dibilangnya hios. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah mau memberi diri untuk dipimpin. Dan saya tutup. Kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, supaya hidup berbuah. Supaya hidup berbuah. Jadi semua nih di masa susah pandemik ini saya ingin katakan. Semua saudara punya potensi yang bisa saudara bagikan. Dan orang lain nikmati. Dan Yesus dimuliakan. Gak selalu soal uang loh. Tapi di setiap hidup saudara bisa tetap berbagi. Saudara bisa menyatakan sesuatu. Ada yang bisa saudara tularkan. Ada yang bisa saudara tambahkan. Jadi jangan lihat saudara punya kehidupan season musim ini jelek semuanya. No. Kenapa? Saudara adalah biji mata Tuhan. Ada amin? Saudara berharga. Jadi kenapa kita harus dipimpin? Karena kita bisa hidup berbuah. Galatia 5 ayat 22 dan 25 kan saudara tahu kan buah-buah itu kan. Maksudnya buah roh. Dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh apa? Roh. Berbuah. Lakukan sesuatu. Berikan sesuatu. Nyatakan sesuatu. So kita nggak attract orang hanya untuk orang melihat
memperhatikan atau memandang kita. Tapi we start doing something first. Kita mulai lakukan lebih dulu, ada yang keluar dari hidup kita. Sampai orang lain baru melihat hidupmu. Saya ulang ya. Di masa pandemik ini, belajar. Jangan hanya menantikan, menunggu, berharap orang lain lihat hidup kita. Atau memperhatikan hidup kita. Tapi mulailah lakukan sesuatu, nyatakan, bertindak, sampaikan. Yang tadinya orang lain tidak melihat, tidak tahu. Tapi lewat perbuatanmu, orang lain notice engkau hadir. Engkau lakukan sesuatu, engkau nyatakan sesuatu, engkau memberi sesuatu. Lakukan. Dan jangan takut. Jangan takut. Karena kalau kita bisa lakukan dan melakukannya, itu juga karena Tuhan. Nanti kalau kurang Tuhan yang tambahin. Baru muji, kan ada nggak usah uang deh. Kadang-kadang kita baru kasih pujian, emang benar-benar kita mau memuji. Tiba-tiba ada perbuatan seseorang membuat kita jadi sedih. Baru muji orang, kitanya yang sedih. Tapi itulah kehidupan. Tapi jangan takut. Tuhan bisa gantikan lagi, diperbaharui lagi. Kita mau dibawa naik kelas. Yang kedua, kenapa kita perlu dipimpin? Oleh Roh. Karena pemahaman kita tentang kebenaran itu perlu disempurnakan. Terlalu banyak konten sekarang di dunia ini. Terlalu banyak konten baru. Bahkan di masa pandemik ini konten, sosial media, teknologi, komputer, semuanya. Makanya orang yang terkaya itu hari ini namanya apa? Jeff Bezos. Di pandemik ini dia punya uang tuh sampai ribuan triliun. Bayangin orang lagi susah, dunia lagi susah, dia malah naik terus. Kenapa? Karena informasi, internet, teknologi. Kadang-kadang udah gak perlu lagi apa namanya physical touch. Gak perlu lagi yang namanya apa benar-benar ketemuan gitu loh. Badan sama badan, face to face. No, semuanya by internet. Tapi jangan lupa, semua akan tinggal lenyap. Hanya satu yang tinggal selama-lamanya. Firman Tuhan, yaitu kasih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara hari ini punya kelebihan, puji Tuhan. Kalau hari ini saudara lagi dalam kekurangan, saudara sabar, saudara akan dibela dan rasakan pembelaan dan berkat Tuhan. Tapi percayalah, semua kita punya waktu perayaan. Kenapa? Karena Tuhan akan sempurnakan kehadirannya untuk diri kita masing-masing. Indah pada waktunya. Saya berdoa keluarga FLC tidak ada yang menjelekkan Tuhan Yesus. Saya berdoa keluarga FLC tidak ada yang menghina kuasa dan kehadiran Bapa. Saya berdoa semua keluarga FLC punya rasa hormat dan bangga. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Saudara boleh menangis, saudara boleh teriak. Tapi biarkan semuanya berlalu dalam kasih. Karena kasih Tuhan menutupi segala sesuatunya. Kita perlu Tuhan lebih daripada apapun. Kenapa kita perlu dipimpin? Yang ketiga, karena kita pasti mengalami ujian. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani. Kalau Yesus saja diuji, demikianlah kita akan diuji. Tapi semuanya demi kebaikan kita. Itulah kenapa jangan takut dipimpin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Karena yang keempat, yang terakhir. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mau saudara hidup untuk dipimpin. Di Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini berlaku buat setiap saudara yang percaya. Karena mereka kan
Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Percayalah, 2020 akan terus berjalan minggu dan bulannya. Dan saudara tidak akan kehilangan kendali dan penglihatan. Karena anak-anak Allah bisa melihat apa yang orang banyak mungkin tidak lihat. Bukan oleh karena apa yang dunia ini tunjukkan, tapi karena kita hidup di dalam roh. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Dan kasih itu tinggal sampai selama-lamanya. Hari ini terima damai, terima ketenangan. Bahkan waktu saudara berdoa dari hati saudara, saudara sampaikan kerinduan-kerinduan yang mungkin saudara gak mau orang lain dengar, orang lain mungkin gak tahu. Tapi waktu saudara tahu bahwa saudara bisa ucapkan, ungkapkan, sampaikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui isi hatimu. Dia mengetahuinya. Bahkan engkau tidak tahu solusinya. Dia sudah punya solusinya. So, akhiri bulan ini dengan penuh ucapan syukur. Dan masuk di bulan yang baru. Untuk siap hidup kita sepenuh-penuhnya dipimpin oleh Roh Allah. Mari dengan penyembah Tuhan katakan. Pagi ini semua diberkati. Luar biasa. Kami terus berdoa biarlah memang selalu kami bisa hidup bukan hanya biasa-biasa saja, tapi benar-benar punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memang benar-benar hidup. He is your true friend. Dia memang benar-benar sahabat, saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menghibur. Hanya Roh Kudus yang is like your super friend. Karena hanya Roh Kudus yang punya kualitas di mana dia bisa mengganti kesedihan, dia bisa mengganti kesepian, dia yang bisa mengganti ketakutan, apapun. Dan seringkali kita suka lupa karena kita begitu sibuk dengan mencari solusi. Tapi belajarlah untuk mendengar lebih detail lagi. Because your friend is waiting. Your friend is waiting untuk Anda berbuka hati dan bercerita. Dan mengobrol supaya sama-sama ada solusi. Supaya sama-sama ada next step, action plan. Apapun itu yang mau dilakukan. And your friend is waiting to support you. Untuk menunggu, untuk memberi hak, memberi pelukan, memberi dukungan.
supaya kita diingatkan bahwa kita nggak perlu jalan sendiri. Dan supaya kita diingatkan kalau kita jalan sendiri, it's no fun juga. Karena apa poinnya juga kalau memang nanti kita terima berkat. Apa poinnya juga kalau kita nanti ada miracle tapi kita nggak ada sahabat yang kita bisa share. Kita nggak ada teman yang kita bisa sama-sama rayakan. Jadi pastikan bahwa Anda tidak berjalan sehari-hari dengan kuat gagal sendiri. Karena mau jalan sehebat apapun juga, you will not find it rewarding. Anda tidak akan puas. Anda tidak akan merasa damai. Damai dalam arti yang benar-benar akan memberikan kesadaran pada rohani saudara. Dan seringkali kalau kita lihat satu miracle atau sesuatu yang kita bisa celebrate, kita sering pikir, wah itu miracle orang lain, bukan kita. Itu buat orang lain, itu buat keluarga lain, itu bukan terjadi di keluarga kita atau bukan terjadi buat pribadi kita. Tapi itu semua bohong. Because we are all entitled to have that miracle. Karena kita punya teman. Dan teman kita is so powerful. So, lebih baik Anda berkenalan lebih dalam lagi dengan teman saudara itu karena you will benefit so much more from it. Dan kenapa sister sharing ini? Karena hari ini kita juga mau celebrate 2 miracles within our FLC community. Dan sebelum juga kita mau mention miracle itu apa, tapi ada sedikit background story dengan miracle ini karena di awal sister ketemu 2 pribadi ini atau 2 keluarga ini, mereka minta sister doain. Dan mereka bilang, kita rindu sekali kita punya anak, kita rindu sekali to get pregnant, kita rindu sekali make a family, build our family. Kita baru menikah dan sampai sekarang kita belum punya anak. Dan it was so hard for me karena sister juga belum punya anak di saat itu. Dan sister sama sekali juga belum ada pengalaman. What does it mean to actually decide you want to have a family? What does it mean to actually want to have kids? Tapi sister bilang, okay, we'll pray together. And we believe, kita tahu karena kita percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Dan pada waktu Tuhan pasti doa kalian akan dijawab. Sister yakin. Dan it took so long. Kalau dilihat dengan mata manusia lama banget. Apalagi di dalam proses itu sister sendiri udah dapat 2 anak dan mereka belum. Jadi setiap kali sister ketemu mereka, sister pikir, wow, Tuhan kapan mereka juga? Karena buat sister it was so easy. Shortly pas Pastor and me got married, shortly immediately we got pregnant. And it was so easy for us. Tapi setiap kali sister ketemu mereka, I was like, kok mereka belum? Dan di hati sister selalu bilang, why? Kenapa? Mereka healthy, mereka melayani, nothing's wrong with them. They are so committed, they are always supporting our family. Mereka leaders, mereka ngambil peran dan bagian begitu besar di gereja kita. Tapi kenapa Tuhan belum kasih? And then I had Liam. And then Liam baru 8 months, sister hamil lagi. And sister, okay, Tuhan gimana ini? Sister udah hamil lagi. Mereka belum. Dan setiap kali ketemu mereka mau lagi. Sister, ayo dong doain. Sister cepet banget, gampang banget kayaknya sister udah hamil lagi.
And I remember I was so big, so pregnant, and I prayed for them. And shortly after, I got the news, sister, we're pregnant. Tapi jangan bilang-bilang. We're pregnant, tapi jangan bilang-bilang. And I thought, yes, we won't tell. Because it's your miracle to tell. It's not our miracle to tell. So in short, it was a little bit background story. Karena kita mau celebrate ada dua anak yang telah lahir this past 2 weeks, and we're welcoming them into our FLC family. Dan dua anak ini dari leaders couple kita. Satu, yang pertama adalah anak pertama dari Sister Helen dan Brother Johan, and their baby is baby boy, baby Harvey, Dominic Ethan. And the second one is, this is also a second miracle for their family, but a miracle we also prayed for, is anak kedua dari Sister Lina dan Brother Jimmy, another baby boy, baby Justin Ethan Wijaya. Dan it's so close to my heart karena memang mereka benar-benar yang spesifik selalu minta sister doain. So I know you're not here today, but we hope that you're watching online, and we pray that mom and baby are recovering well. We can't wait to meet you. Then FLC family, if you are in this season of waiting, remember, you've got a friend. You're not alone. And so many in our community pernah mengalami hal-hal seperti ini. Jadi pastikan juga you reach out to our leaders, to our volunteers yang selalu tersedia untuk mendoakan. Karena it's so amazing. Kalau kita bisa bercerita soal miracle-nya, sering kita lupa all the pain, all the cries, all the worry, all the struggle, because the miracle is so worth it. The miracle is so beautiful. Jadi pastikan you don't miss out on that. Jadi pastikan juga if you are in the moment of waiting, in the moment of struggle, you don't just berkecil hati. Don't stop. Karena when your miracle comes, you are going to be so amazed. Because God always prepare the best for you. Tuhan berkati. Saudara, jadi kalau saudara lagi sedih, saudara lagi nggak tahu, minta didoain. Jangan sendirian. Saya ngalamin. Saya selalu bilang ke istri saya, baby, I got this. Bantu doa. Bantu doa. Dan untuk saudara sudah minta tolong untuk didoakan, saudara jangan berhenti dengan hidup saudara. Tetap lanjutkan berjalan dalam iman. Do your best. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. So jangan sendirian please. Jangan merasa kesepian, jangan merasa gak ada yang tolong. No. Kita punya Tuhan yang maha besar. Persediaan yang tidak pernah terbatas. Apapun judul kebutuhan saudara, dia lebih dari cukup. Dia lebih dari cukup. Cuman memang semua perlu waktu dan kondisi. Supaya apa? Supaya waktu kita terima tidak mencelakakan kita. Tapi waktu kita terima, kita kembalikan hormat kebanggaan kita hanya kepada Yesus. Orang berkata kepada saya A sampai Z, 100% bisa dipercaya. Tapi saya selalu katakan no. Saya lebih percaya Tuhan. Saya bilang, babe, please pray. Orang boleh berkata apa, kelihatannya tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan berhenti percaya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, bahkan untuk kuasa karya-Mu di sepanjang bulan ini. Kami ada di minggu terakhir. Bahkan siap masuk, dipersiapkan Tuhan, kami mau dipimpin dan dipersiapkan. Masuk di waktu yang akan datang, di bulan, minggu yang baru. Apapun kondisi, kadang kami tetap percaya kami punya masa depan di dalam Engkau. Kami melihat 2020 penuh kemuliaan.
Kami katakan dengan iman dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat akhir bulan ini. Kami udah lepaskan berkat Tuhan juga mengalir di bulan yang baru. Terima kasih, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu bagi kami seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih buat semua keluarga kami yang udah melayani. Tuhan yang balaskan, Tuhan yang berkati. Sehingga kami bukan hanya terinspirasi, tapi kami benar-benar Tuhan bisa siap mengikuti dimanapun kami berada. Kami juga melayani. Kuduskan, berkati tempat ini. Semua manajemen Soho Capital diberkati di dalam nama-Mu. Kami berkati online service juga. Recapnya untuk besok yang sudah ada di sepanjang hari ini. Bahkan semua persiapan di sepanjang minggu. Seluruh komunitas Passion diberkati, ditambah-tambahkan, dititipkan jiwa-jiwa lagi. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulang. Pulang dengan bahagia, pulang dengan berkat, pulang dengan ucapan syukur. Kiranya berkat kasih, rahmat Tuhan, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah gak habis-habis di hidupmu. Mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Have a blessed Sunday afternoon. Tuhan memberkati. Jesus, you're my rock and maker.